Assalamualaikum. Kemudian triple ya. Ini ya. Storing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang, yang seluruhnya saya hormati tanpa kecuali. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah yang kelak di hari kiamat kita sangat amat mengharapkan syafaat dari beliau, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau dan selalu menjaga, merawat, memelihara kesetiaan, kecintaan kepada beliau, di antaranya dengan cara menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini kita sudah berada memasuki malam tanggal 21 di bulan Rajab, bulannya Allah, tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Februari 2023. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita harapkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, para sesepuh kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, anak cucu kita, kakak adik kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karamah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, kita semua, juga keluarga kita dan saudara kita yang masih hidup dalam dunia, semoga Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, jahiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan zahir batinnya, dengan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah
بتلك نية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرى
شاء أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini Al-Fakir akan menyampaikan materi tentang arkanus shaum, tentang rukun-rukun puasa. Oleh karena kurang lebih sekitar 1 bulan 9 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana pada bulan tersebut selama 1 bulan penuh kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, dan disunahkan malam harinya selama 1 bulan penuh kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Paman somahu," maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh di dalamnya, wa qamahu, dan ia bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan atas dasar ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, tidak ada tujuan atau maksud apapun yang bersifat duniawi. Tapi puasa Ramadan dan tarawih juga ibadah-ibadah yang lainnya kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah. Kharaja min dzunubihi, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya. Artinya seluruh dosa-dosanya oleh Allah diampuni, dihapus, dilebur, dibersihkan. Kayauma waladatu ummu, sehingga orang tersebut bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibundanya, yakni bagaikan bayi yang baru dilahirkan bersih tanpa dosa. Itu salah satu di antara keistimewaan, fadilah, keutamaan, keuntungan orang-orang yang beriman yang patuh tunduk menjalankan perintah puasa di bulan suci Ramadan dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan penuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kitab fikih arkanus shaum salah satun niyatul lailan likulli yaumin fil fardi wa tarku mubtirin wa shaimun. Artinya arkanus shaumi utawi piro-piro rukun puasa, rukun shaum. Jadi ada shaum pakai shot, shaum pakai shot, itu artinya puasa. Ada lagi saum, saum pakai sa, itu artinya bawang merah. Jadi jangan sampai salah mengucapkan, jangan sampai mengucapkannya nawaitu sauma godin, itu udah berubah maknanya. Nawaitu artinya aku niat, sauma bawang merah, godin besok, berarti maksudnya aku niat besok beli bawang merah itu. Jadi bukan niat mau puasa, beli bawang merah atau mau makan bawang merah kali. Makanya jangan salah mengucapkan, pakai shot, sauma, sauma artinya puasa. Tapi kalau sauma pakai sa artinya bawang merah. Arkanus shaumi utawi piro-piro rukun puasa. Seluruh ibadah baik syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, ibadah umroh,
dan ibadah-ibadah yang lainnya yang ada di dalam ajaran agama Islam itu seluruhnya pasti ada rukunnya. Syahadat, ada rukun syahadat, kita harus tahu ada berapa. Sholat, ada rukun sholat. Zakat, ada rukun zakat. Puasa, ada rukun puasa. Ibadah haji, ada rukun ibadah haji. Ibadah umroh, ada rukun ibadah umroh. Ibadah-ibadah yang lainnya pun pasti ada rukunnya. Rukun itu adalah sesuatu yang wajib. Yang wajib dipenuhi bukan dipenuhi. Yang wajib dipenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, yang wajib ada dan tidak boleh diabaikan atau ditinggalkan. Apabila kita mengerjakan suatu ibadah, apakah itu sholat, zakat, puasa, ibadah haji dan sebagainya, apabila kita tidak memenuhi rukunnya, tidak mengerjakan rukun ibadahnya, maka secara hukum ibadah yang kita kerjakan dinilai tidak sah. Orang yang ibadahnya tidak sah, sama artinya dia belum mengerjakan ibadah tersebut. Demikian pula oleh karena kita akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan yang hanya tinggal 1 bulan 9 hari lagi, maka sebelum kita mengerjakan ibadah puasa, kita pelajari dulu ilmunya. Di antara ilmunya adalah tentang rukun puasa. Jadi rukun puasa itu salah satu itu ono telu. Arkanus shaumi utawi piro-piro rukun shaum puasa iku salah satu telu. Jadi rukun puasa itu ada 3. Kalau rukun sholat kan ada 17. Kalau rukun haji kan ada 6. Kalau rukun umroh ada 5. Rukun nikah 5. Tuh apa kalau rukun nikah mah? Tambah lagi. Mau nambah kali ya? Nah, rukun shaum ada 3. Ini 3-3-nya wajib dipenuhi. 3-3-nya wajib dikerjakan. Tidak boleh diabaikan, tidak boleh dilalaikan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan mengakibatkan ibadah yang kita kerjakan tidak sah. Kalau ibadahnya tidak sah, itu artinya kita belum mengerjakan ibadah tersebut. Bagaimana mungkin Allah akan menerima suatu ibadah yang kita kerjakan dengan tidak sah? Karena ibadah yang dikerjakan tidak sah itu belum mengerjakan ibadah itu. Ya ibadahnya belum dikerjakan, gimana mau diterimanya? Apa sajakah rukun shaum yang 3 tersebut? Yang pertama, niyatul lailan likulli yaumin fil fardh. Yang pertama, niyatul lailan, wajib niat pada malam hari untuk puasa besok hari selama bulan suci Ramadan. Likulli yaumin, untuk puasa setiap hari selama bulan suci Ramadan. Fil fardhi, di dalam puasa yang hukumnya wajib. Jadi di dalam puasa yang hukumnya wajib itu niat puasanya wajib sebelum terbit fajar shadiq atau sebelum datang waktu subuh. Boleh setelah maghrib, boleh setelah isya, boleh setelah tarawih, boleh sebelum sahur, boleh sesudah sahur. Yang penting jangan sampai keburu datang waktu subuh. Itu untuk melaksanakan niat puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Karena dalam hal niat puasa, ya, dalam hal niat puasa, puasanya puasa wajib dengan puasa sunnah beda. Kalau niat puasa wajib mah malam harinya, patokannya, batas maksimalnya, batas finishnya, batas terakhirnya sebelum terbit fajar shadiq atau sebelum datang waktu subuh, masih boleh niat. Tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh setelah subuh, bahkan niatnya mendadak. Umpama dari pagi, dari setelah subuh sampai jam 4 sore belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Kenapa? Ya karena nggak ada yang dimakannya, nggak ada yang diminumnya. Umpama saja. Mungkin posisi lagi di tengah hutan kali, ya.
nggak bawa perbekalan, atau di tengah lautan nggak bawa perbekalan. Nah dari mulai subuh sampai jam 4 sore perut kita belum kemasukan apa-apa, baik makanan ataupun minuman atau yang lainnya. Akhirnya daripada saya lapar nggak berpahala, udah aja saya niat mau puasa nih, puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah, walaupun niatnya mendadak, tapi kalau puasa yang hukumnya wajib nggak bisa begitu. Nah, puasa yang hukumnya wajib itu pertama puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya. Yang kedua puasa apa coba? Yang hukumnya wajib. Ada yang tahu? Puasa apa tadi? Barusan tuh ada yang bilang. Nah, puasa najar atau puasa yang dinajarkan itu hukumnya wajib. Contoh nih, kalau saya sembuh dari sakit saya najar kepada Allah, saya berjanji kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis saya akan puasa sampai mati. Ternyata dikabul najarnya, sakitnya sembuh, maka bagi orang tersebut selama hidupnya wajib puasa Senin Kamis karena dinajarkan. Walaupun puasa Senin Kamis hukum asalnya sunnah, tapi kalau dinajarkan jadi wajib. Kalau nggak dilaksanakan, istilah orang tua dulu nanti ditagih alif. Nah, ditagih sama alif nanti. Pernah terjadi ada murid saya mau daftar polisi. Sekarang udah jadi polisi, udah dinas di Mabes Polri. Nah, datang ke rumah saya. Intinya silaturahim dan minta doa bahwa saya mau daftar polisi, mudah-mudahan lulus. Mohon doanya Pak Kiai katanya. Ya saya doakan lulus lah, udah jadi gitu. Dan ngomong bercanda aja itu. Udah nggak perlu tahajud saya udah. Jadi alhamdulillah. Tapi dia waktu itu bilang janji, insya Allah kalau saya lulus dapat jadi polisi, saya akan mengundang 40 ustadz di rumah saya untuk bareng-bareng berjamaah baca Yasin. Nah setelah lulus jadi polisi, itu najarnya nggak dilaksanakan. Apa yang terjadi? Bukan lupa, mungkin melalaikan kali. Akhirnya tabrakan dia kan? Tabrakan, ditegur sama Allah tuh, dikasih tabrakan. Nah setelah tabrakan baru dilaksanakan. Nah itulah najar, jangan mempermainkan najar ya. Sebab najar itu janji kepada Allah. Nah puasa sunnah yang dinajarkan hukumnya jadi wajib. Masih ada nggak puasa yang hukumnya wajib? Masih ada nggak? Masih ada nggak kira-kira? 1 puasa Ramadan, 2 puasa najar. Masih ada 1 lagi, puasa qada Ramadan. Bapak-bapak atau istri bapak-bapak yang Ramadan tahun kemarin puasanya bocor 5 hari belum dikodok, itu wajib dikodok. Cepet kodok, mumpung Ramadan tahun ini belum datang. Jangan sampai keburu datang Ramadan ini. Nanti kalau keburu datang belum dikodok berarti terjadi pengulangan tahun. Jadi 2 kali lipat nantinya, tambah berat nantinya. Nah mengkodok puasa Ramadan tahun yang lalu itu wajib dikodok sekarang. Maka yang punya kodok cepat kodok, mumpung masih ada kesempatan, mumpung belum Ramadan tahun ini belum datang. Nah untuk puasa-puasa yang hukumnya wajib, niat puasanya wajib malam hari. Ya, paling lambat katakanlah 1 menit menjelang datangnya waktu subuh, itu paling lambat. Tapi insya Allah kalau yang tarawih tiap malam, insya Allah mereka akan niat puasa Ramadan untuk puasa esok harinya bareng-bareng bersama imam. Tapi tolong dicatat, niat puasa Ramadan itu ada 2 macam. Pertama menurut pendapat Imam Malik, yang kedua menurut pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, membolehkan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh disekaliguskan. Jadi niatnya di awal bulan saja. Berarti malam pertama bulan Ramadan.
Niatnya nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi, fardhu lillahi ta'ala. Ini pendapat Imam Malik. Nawaitu sauma sahri Ramadana kullihi, fardhu lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus, wajib kena Allah Ta'ala. Ini pendapat Imam Malik. Ini dipakai oleh seluruh para ulama Malikiyah, oleh seluruh para ulama yang bermadzhab Imam Malik. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau pengikut mazhab Imam Syafi'i, untuk puasa setiap hari di bulan Ramadan, untuk puasa hari esok, maka malam ini niat. Jadi niatnya tiap malam Imam Syafi'i. Niatnya nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadhani. Jangan dibaca Ramadana. Nah, ini untuk niat puasa tiap hari. Nawaitu sauma godin an adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau untuk yang 1 bulan nawaitu sauma sahri Ramadana. Kalau untuk yang 1 bulan Ramadana. Kalau untuk yang tiap hari Ramadhani. Kenapa niat puasa untuk tiap hari mesti dibaca Ramadhani? Yuk kita lihat keterangannya. Keterangannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Yang punya kitabnya silahkan pulang dari sini nanti dibuka. Halaman 55. Pasti ketemu di situ. Saya ngomong nggak sembarangan, karena sebelum saya ngomong saya tolak dulu. Nggak berani saya ngomong sembarangan tentang agama. Ya saya riset dulu, meneliti dulu, mutolaah dulu, baru saya sampaikan. Halaman 55, baris yang keempat dari bawah. 1, 2, 3, 4, di situ ada. Di situ ada keterangan. Nawaitu sauma godil an adai fardhi sahri Ramadhani bil jarri li idofati lima badahu hadis sanati. Itu keterangannya. Kalau diartikan begini, ini tolong dipahami nih, jangan sampai salah pemahaman, atau jangan sampai gagal paham nih, atau jangan sampai nantinya menimbulkan fitnah. Jadi kalimat Ramadhani dalam niat puasa untuk tiap hari, dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan bil jari, mesti dibaca JR. Alamat JR-nya kasroh, di bawah huruf nun, Ramadhani. Jadi nunnya kasroh JR. Enggak dibaca nasab, enggak dibaca patah Ramadana, tapi Ramadhani. Apa alasan hukumnya? Apa alasan hukumnya? Itu kalimat Ramadan mesti dibaca Ramadhani, mesti dibaca JR. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijawab. Jawabannya adalah li idofatihi lima ba'dahu. Karena kalimat Ramadan tersebut diidopatkan, disandarkan pada kalimat sesudahnya, yaitu kalimat hadis sanati yang mengandung arti tahun ini. Jadi Ramadhani hadis sanati, Ramadan tahun ini. Nah, kalau kalimat Ramadan diidopatkan, disandarkan pada kalimat hadis sanati, menurut aturan tata bahasa Arab, menurut ilmu nahwu, walaupun itu kalimat Ramadan isimnya isim alam, tapi kealamannya batal karena diidopatkan ke kalimat sesudahnya, maka mesti dibaca JR, Ramadhani hadis sanati. Jadi Ramadannya Ramadan tahun ini. Jadi jelas bahwa puasa yang akan kita laksanakan esok hari adalah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Di Ramadannya harus jelas Ramadan tahun yang mana. Karena setiap tahun pasti Ramadan datang. Setiap tahun pasti Ramadan ada. Setiap tahun pasti Ramadan eksis. Sampai hari kiamat tetap Ramadan ada. Nah, harus jelas Ramadan yang mana. Yang besok kita akan puasa, apa Ramadan tahun lalu? Nah, kalau umpama kita puasanya besok hari, tapi Ramadan tahun lalu, berarti namanya kodok. Kalau umpama kita mau puasa besok hari, tapi Ramadannya Ramadan tahun depan, jadi nggak puasanya? Jadi enggak? Enggak, karena Ramadannya belum datang. Nah, supaya jelas bahwa puasa yang akan kita kerjakan besok hari adalah puasa
di bulan Ramadan tahun ini. Nah, supaya jelas, maka kalimat Ramadan wajib diidofatkan, disandarkan pada kalimat hadis sanati yang mengandung arti tahun ini. Jadi Ramadhani hadis sanati, Ramadan tahun ini. Jelas nggak? Jelas. Nah, kalau umpama kalimat Ramadannya enggak dibaca JR, Ramadona hadis sanati, berarti itu kalimat Ramadan tidak diidofatkan, tidak disandarkan ke kalimat hadis sanati. Berarti enggak jelas Ramadannya. Ramadan yang mana ini? Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Maka nih, ya jangan sampai gagal paham ini. Iya. Simak video ini sampai tuntas agar Anda tidak gagal paham, gitu kan? YouTube. Jangan skip, jangan. Ini saya sering sampaikan, keterangan ini saya sampaikan di mana-mana, bukan hanya di sini. Di depan para habaib saya sampaikan, di depan para ulama saya sampaikan. Dan di sini pun ini yang berapa ini setiap mau masuk Ramadan saya sampaikan. Jadi kalau niat puasa Ramadan untuk tiap hari, kalimat Ramadannya dibaca JR, Ramadhani. Alasannya karena kalimat tersebut diidofatkan kepada kalimat hadis sanati. Hadis sanati artinya tahun ini. Nah, supaya jelas bahwa puasa Ramadan, bahwa puasa yang akan kita kerjakan esok hari adalah puasa Ramadan tahun ini, maka mesti dibaca Ramadhani hadis sanati. Jadi lengkapnya nawaitu shauma godin an adai parodhi syahri Ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari, menunaikan keparduan atau kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, walaupun niat puasa Ramadan yang 1 bulan penuh sekaligus bertaklid kepada Imam Malik sudah kita laksanakan di malam pertama, tetap oleh karena kita mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, tetap kita tiap malam niat untuk puasa tiap hari. Itu mah pendapat Imam Malik, kita pakai di malam pertama. Tujuannya, maksudnya untuk antisipasi, untuk jaga-jaga, untuk kehati-hatian. Maklum manusia sifatnya lupa. Al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Kata Nabi, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Nah, untuk jaga-jaga kalau 1 malam kita lupa, nggak niat puasa Ramadan untuk esok hari, pas ingat-ingat jam 6 pagi, nggak jadi puasanya. Untung di malam pertama kita udah niat puasa 1 bulan. Nah, kesana maksudnya. Kira-kira maksudnya nih, untuk mengantisipasi jaga-jaga, kita lebih hati-hati lah. Nggak apa-apa kita untuk pakai pendapat Imam Malik. Seperti jamaah haji ketika tawaf, itu mereka jamaah haji yang bermadzhab Syafi'i, mereka sementara waktu pindah ke mazhab Hanafi, namanya intikal. Supaya apa? Supaya tawafnya sah. Sebab kalau Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram itu batal wudu. Nah, sementara orang tua kan pakai pakaian ihram, pakaian tanpa berjahit, kulitnya kelihatan, tangannya kelihatan. Sementara jemaah manusia berjubel-jubel, berdesak-desak jutaan, pasti bersentuhan kulit. Nah, kalau begitu terus kita memakai mazhab Syafi'i, ya batal terus, kapan mau tawafnya? Nah, dalam situasi kondisi seperti itu, darurat, kita sementara pindah mazhab kepada mazhab Imam Hanafi yang tidak membatalkan bersentuhan kulit begitu. Nah, itulah yang disebut ikhtilaf ummati rahmatun, perbedaan pendapat dari kalangan umatku jadi rahmat, jadi keringanan. Jadi wawasan kita harus luas. Dari saya ya. Oh, udah ya. Perasaan saya ngomong baru 5 menit ini. Benar. Perasaan baru 5 menit ngomong ini. Para jamaah, nah itu yang pertama niat. Jadi jangan lupa di malam pertama bulan Ramadan pertama kita laksanakan niat pendapat Imam Nawaitu shauma sahri Ramadana kullihi fardhu lillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sekaligus, wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua kita laksanakan niat pendapat Imam Syafi'i untuk puasa besok hari. Nawaitu
saumagodin an adai parti sahri Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Jadi niat yang 1 bulan Ramadhana, niat yang untuk tiap hari Ramadhani. Jadi yang ada dona dan doni, yang nggak ada dono, kasino indro. Nah, jangan sampai nawaitu saumagodin adai parti sahri Ramadhana kasino indro warkop Tambos. Nah, dona untuk 1 bulan, doni untuk tiap hari. Nah, doni lah. Itu rukun puasa pertama niat. Yang kedua tarku muktirin. Setiap orang yang sedang berpuasa wajib menjaga dirinya dari setiap perkara yang dapat membatalkan puasanya dan membatalkan pahala puasa. Kita wajib menjaga seluruh anggota badan kita, dari mulai kedua mata, kedua telinga, hidung, lisan, perut, tangan, kaki, semuanya wajib dijaga dari sesuatu yang dapat 1 membatalkan puasa kita, 2 membatalkan pahala puasa kita. Sebab dalam hal puasa ada orang puasanya sah, pahala dapat 1. Yang kedua ada orang puasanya sah tapi pahala nggak dapat. Nah, jangan sampai. Yang ketiga ada orang puasanya tidak sah tapi pahala dapat dengan syarat dikodok, yaitu wanita yang sedang puasa tiba-tiba jam 12 keluar darah haid, batal nggak puasanya? Batal. Tapi kalau umpama dia dikodok nanti di Syawal, dapat pahala nggak? Tetap dapat pahala puasa Ramadan di hari itu utuh. Nah, mudah-mudahan kita memposisikan di yang pertama, puasanya sah dan pahalanya dapat. Makanya wajib setiap orang yang berpuasa tarku muftirin, wajib meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Yang ketiga terakhir puasa imun, rukun puasa yang ketiga wajib orang yang berpuasanya harus ada. Baik, demikian talim kita malam ini. Pak Ujang mohon izin, mohon maaf, setelah kita selesai melaksanakan sholat isya berjamaah dan melaksanakan ba'diyah, saya langsung meluncur ya ke Masjid Nurul Huda Almanan Kampung Menan Desa Sukamaju, ngisi taklim di situ. Nah, kemudian yang ketiga dari situ saya meluncur lagi, masih ada acara di Masjid Al Hidayah Perumahan Pas Pampres Desa Situsari Cilengsi. Baik, para jamaah, mari kita tutup talim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.